Assalamualaikum. Untuk urusan AI ya, teman ngobrol yang buat saya paling cocok ya. Nah, ini cocok-cocokan ya, mungkin ada yang suka ChatGPT atau Grok atau Gemini ya yang lain gitu. Tapi kalau saya gaya bahasa dan pendekatan jawaban itu yang paling manusiawi itu Copilot ya. Saya anjurkan teman-teman itu untuk bukan membiasakan artinya kenal lah gitu. Artinya kalau kenal kan kita bisa luas dalam nanya gitu ya. Ini contoh nih, saya barusan ngobrol sama Copilot tentang sebetulnya hal yang sudah sehari-hari saya hadapi, dan itu sudah sebetulnya ngelotok gitu ya, karena sudah tiap hari sih, sudah lama gitu saya urusan sama layout di Word ini. Nah itu kan untuk apa? Untuk ngecek fact check gitu ya, jadi ngecek fakta bagaimana sebetulnya, apakah pendekatan yang selama ini sudah kita lakukan itu sudah betul secara sistem gitu, dari desain. Misalnya di sini saya ngobrol tentang quick starts dan tema di Microsoft Word ya. Kita kan bukan kita kan cuma pemakai gitu kan, nggak persis mengetahui apa sebetulnya, bagaimana sebetulnya Microsoft Word itu bekerja dalam mengatur fitur-fiturnya gitu kan. Nah, makanya AI yang punya LLM basis data SOP dari Microsoft Word, engine Microsoft Word itu sendiri kan bisa mengeluarkan ide-ide gitu. Sebetulnya begini loh. Nah ini banyak hal yang walaupun kita sudah sering melakukannya, tapi nggak ada salahnya gitu ya. Kita cek lagi, mumpung ini AI makin bagus gitu ya. Kita tanya lagi gitu. Ini kan satu hal yang hari-hari sudah biasa kita lakukan. Mungkin ada pendekatan lain, approach lain dari AI gitu yang bisa mengoreksi atau menambah fungsi atau memperbaiki alur kerja kita gitu ya. Jadi nggak ada salahnya kalau teman-teman ngobrol dengan AI itu hal-hal yang yang sudah teman-teman ketahui saja gitu, supaya ngerti kan yang diajak ngobrol. Kalau nggak ada idenya kan juga mentok juga kita mau ngobrol apa sama AI kan. Nah ini contohnya nih, saya kasih contoh. Nanya Copilot, word right, what are the differences between quick starts and themes? Itu kurang ya. Jadi kemarin ngobrol-ngobrol sama Mas Zaki, mau bikin template laporan sama proposal gitu ya. Nah itu kan kita perlu template dokumen company kan, dokumen perusahaan gitu. Nah ini saya dalam proses membuat itu ingin fact check lagi. Jadi cek sebetulnya yang sudah saya ketahui ini betul apa enggak gitu ya. Quick start sama themes ya, dia jawab ya. Jawabannya gitu ya, itu melengkapi apa yang tentunya melengkapi ya, karena dia LLM-nya kan basis datanya ada gitu ya, tersedia, yang kita tidak accessible gitu ya, tidak secara mudah. Mungkin secara mudah bisa kita dapatkan, cuman kan waktu buat nguliknya kan lama gitu. Jadi sekali lagi ini ide baik untuk fact check gitu ya. Jadi mengecek fakta yang sebetulnya mungkin sudah kita ketahui, bisa dijelaskan kembali gitu. Nah ini kan secara terstruktur bisa terlihat gitu, tema itu apa gitu, quick style itu apa, bedanya di mana begitu ya, effect, scope, consistency, segala macam ya, gimana cara kerja mereka begitu. Nah ini yang hal-hal penting yang saya tadinya sudah confidence gitu ya, tapi dengan adanya tambahan informasi ini saya lebih yakin lagi bahwa pendekatannya itu betul adanya gitu, tema
Itu bedanya tema dengan quick stars itu begitu. Nah ini saya nanya lagi, so themes include style system and not the other way around, right? Nah, dia jawab ya betul, gini. Nah ini kemudian kan saya punya banyak pertanyaan nih selama ngerjain layout di Word itu. Pastinya teman-teman juga, atau untuk kerjaan apapun pastinya teman-teman juga menghadapi hal-hal yang sama kan. Pasti ada masalah, pasti ada tantangan gitu. Tantangannya apa? Misalnya kalau saya mau masukin artwork gitu ya, gambar-gambar gitu, nah itu pendekatannya mesti gimana gitu kan. Usahakan pakai master dokumen, template gitu ya, .x ya, itu saya juga sudah tahu sebetulnya kan. Cuma kadang-kadang nah ini yang paling penting itu tambahan-tambahan SOP yang mereka sudah LLM-nya sudah lengkap gitu, kita yang nggak tahu atau kita yang kelewat gitu mengetahuinya gitu ya. Nah seperti ini ada pro tip-nya gitu. Nah ini yang pro tip ini yang kita untuk menambah baik itu ilmu, pengetahuan gitu maupun secara teknik, skill ya, itu kita jadi lebih tahu gitu ya kan. Reusing styles across document, ya ini saya sudah tahu, cuma kan memperjelas gitu ya, step by step itu sangat penting gitu. Kalau kita biasanya kelewat gitu, oh ternyata harusnya lewat step itu, ada step itunya. Nah ini juga misalnya ini saya udah katakan ya, saya sebetulnya udah sering bikin .x gitu ya, template. Nanti dia ada lagi, pemahaman gitu ya, pemahaman AI terhadap input yang kita berikan itu memperkaya pengetahuannya AI itu terhadap orang yang diajak ngomong gitu ya. Nah ini kalau begitu gitu. Jadi obrolan kita dengan AI itu berkembang gitu ya. Dia juga apresiatif terhadap ilmu yang kita sudah tahu begitu, dan kemudian dia akan nambahkan pro tip atau informasi yang informasi tambahan yang kira-kira diperlukan. Karena sekali lagi LLM-nya kan basis pengetahuannya itu sangat aksesibel gitu buat AI gitu. Sedangkan kita sendiri kan waktu gitu ya, pikiran kadang nggak nyampe. Jadi kan what happens when you apply quick start to an existing document, ya ini hal-hal yang sebetulnya sudah saya tahu gitu. Cuma kita diberitahu background prosesnya itu seperti apa, sehingga kita lebih confident lagi bahwa cara-cara yang kita kerjakan itu sudah benar, atau fact check misalnya kena ada sesuatu hal itu yang jadi tahu gitu, itu ternyata begitu gitu. Best practice or full template use gitu kan. Nah ini dia selalu Copilot ini begini nih, jadi selalu menawarkan yang tambahan yang lain, selalu di akhir jawaban itu bikin begini, I can help you build this, build that gitu ya. Jadi ini yang kemudian buat saya sehat gitu ya, untuk kita ajak ngobrol si Copilot ya, dalam hal ini AI ya, itu supaya bisa berkembang gitu. Coba nanti teman-teman coba ke yang lain ya, yang lain itu jawabannya itu cenderung lebih dingin kalau menurut saya, karena dia tidak kurang apresiatif gitu ya, terus kemudian hanya menjawab sejauh yang kita tanya begitu. Terus kemudian LLM-nya ya AI yang lain itu membagi ilmunya itu ya sekenanya aja, seperlunya aja gitu ya. Lain dengan Copilot ini selalu menawarkan gitu. Nanti ini dia nawarin ini loh, begini loh, bikin VBA-nya begini ya. Ya aku sampai biasanya saya tolak gitu, it's okay for me now gitu ya. Jadi entar dulu nih saya mau jelasin posisi saya di tim itu bagaimana gitu kan. Jadi saya yang ngumpulin, kemudian menjadi satu, kemudian layout. Nah itu dia lagi informasi yang baru ini jadi bikin wawasan baru lagi. Ternyata si
siapa namanya, lawan bicaranya begini, punya role yang begini, makanya role itu kan salah satu eh, apa namanya, informasi yang penting gitu. Jadi untuk bicara dengan AI, salah satu keywordnya atau apa namanya, key phrase-nya itu role kita apa, apakah sebagai desainer, apakah sebagai eksekutor, apakah sebagai apa gitu ya. Itu harus di state ya, harus dijelaskan gitu ke AI bahwa kita punya peran ini gitu, maksud kita apa begitu. Nah itu ini secara seamless ya, si Copilot ini bagus gitu mengintegrasikan informasi-informasi yang baru gitu ya. Ini saya jelasin role saya, terus kemudian si SOP-nya atau tata caranya gitu ya, itu juga sedikit berubah gitu. Oh, kamu kalau sebagai dokumen produser ya begini harusnya gitu ya, bonus tip. Nah ini yang tip-tip yang ini yang saya temukan bahwa Copilot itu paling generous gitu ya, paling baik hati menawarkan tip-tip advance gitu ya, yang lebih baik daripada AI lain maksud. Kemudian ini kan saya juga ini sampai menawarkan VBA atau makro untuk membersihkan style gitu kan, karena kalau kalau banyak kontributor kan banyak style bentukan baru gitu. Nah, itu saya kasih tahu, oh ini kalau biasanya itu kalau nerima dokumen ya pasti ada banyak style baru terbentuk gitu. Iya katanya betul. Nah ini dikasih VBA makro buat ngecek apakah template yang saya punya itu ada itu enggak stylenya. Kalau nggak ada nanti dihapus gitu otomatis. Nah terus kemudian ya ini sekali lagi nih ada bonus-bonusnya gitu kan. Nah ini sama fact check terhadap prosedur yang biasa kita lakukan. Ini kan saya bilang I usually go with the insert text from file feature approach. Nanya sebetulnya aku pengen tahu ini bagaimana menurut pendapat si Copilot terhadap approach yang biasa saya lakukan gitu. Nah ini makanya terus dia adu lagi kasih, oh kalau kamu pendekatannya begitu itu ya pasti banyak style pollution ya. Terus dia bilang begini gitu kan, how to work around it gitu kan, caranya supaya terus begini, terus strategic tip. Nah sekali lagi nih banyak bonus-bonus begini ya. Nah, terus kemudian aku juga bilang apalagi ditambah kenyataan bahwa dual OS kan, ada yang pakai OS, ada yang pakai Word. Saya sendiri pakai Windows Word gitu kan. Ya dia betul bilang ini Mac Word style shenanigans, kekacauan style yang Word Mac lakukan gitu Pak, ketika itu filenya kita terima gitu ya. Banyak kan memang kejadiannya begitu gitu, how to minimize gitu ya. Nah ini yang hal-hal ini yang baru buat saya gitu, bahkan setelah sekian lama gitu saya tahu itu kejadian gitu. Cuma gimana sih approach yang baik untuk menghindari, minimalisasi, pokoknya intinya mitigasi lah, strategic tip gitu kan. Nah ini jadi saya padu lagi nih, nanya lagi, konfirmasi, jadi benar kalau misalnya kita kasih .x ke semuanya, terus kemudian kita kasih petunjuk gitu ya, cara pemakaiannya itu berpengaruh gitu. Aku nanya, emang benar gitu bisa pengaruh gitu. Aku kan tadinya nggak percaya begitu, bahwa kalau kita kasih .x ya, kalau misalnya nanti balik lagi ke saya ya itu akan tetap akan banyak tambahan begitu ya. Dia bilang iya ini sebetulnya bisa sangat membantu, game changer katanya untuk workflow Anda. Jadi nah ini caranya gitu, sharingnya bagaimana caranya dia kasih tahu gitu ya. Nah ini kan pro tipnya betul-betul. Nah, kalau buat saya gitu itu ya, saya nggak pernah melakukan ini dan ini sebetulnya ide baik gitu ya.
gitu. Nah ini dia anuin lagi, dikasih contoh, bukan dikasih contoh, dikasih contekan gitu. Ini kamu bilang aja begini, use this template, paste content, apply style. Ini contek aja ini insya Allah hasilnya akan membantu gitu ya. Nah, tetap setiap jawaban ya si Copilot ini ngasih apa, ngasih tawaran, aku bisa loh, bisa bantu gitu ya gitu. Jadi ini memang nih arbitrary to help you out, to help you set that up gitu ya, yang tadi cara makro, cara memproteksi style gitu ya, tema atau style itu sehingga tidak mudah terubah-ubah begitu ya. Tapi kan aku bilang begini supaya sopan nih, ini kita jadi bisa belajar sopan juga gitu ya. Dia sudah menawarkan banyak bantuan gitu ya, tapi kita ngelesnya begini, I want you up on your offer ya. Ya nanti ya aku mau kamu bantu, tapi aku masih harus ngerjain yang ini gitu. Jadi ada dua benefit nih. Satu, memperkaya conversation kita gitu ya. Sekali lagi ini nggak harus dalam bahasa Inggris gitu ya. Dia bisa bahasa apapun gitu. Cuma karena saya ingin melancarkan conversation saya, jadi saya pakai bahasa Inggris. Ekspresinya juga saya pengen asah lagi gitu ya, sehingga saya pakai bahasa Inggris gitu. Teman-teman bebas saja gitu ya. Tapi yang jelas fitur Copilot itu pertama sangat sopan, kedua fitur yang sama dengan yang lain, LLM-nya lengkap gitu ya. Ketiga, semua jawaban itu selalu disertai dengan bukan pertanyaan ya, artinya tawaran untuk membantu lebih jauh gitu. Entah itu bentuknya pertanyaan, entah bentuknya tawaran aktif begitu ya. Tapi yang jelas tidak seperti AI yang lain, Copilot selalu di akhir kalimat tidak pernah tidak gitu menawarkan lebih lanjut. Ya itu positifnya Copilot kalau menurut saya. Gitu. Jadi dan dia selalu memberi encouragement begini, good luck with your task segala macam, apapun itu, sekecil apapun itu kita dimanusiakan sekali oleh Copilot ini. Makanya saya bukan, kan ada orang yang anti sampai tombol Copilot dimasukkan ke dalam tombol fisik begitu sampai ngamuk-ngamuk begitu ya. Saya bukan jenis orang yang selama itu bisa membantu, selama ya kan dengan perkembangan begini itu kan saya terbantu gitu kan. Apa salahnya ada tombol Copilot gitu kan, nggak salah gitu dibandingkan dengan yang saya sudah coba setidaknya 4 ya, Gemini, Grok, ChatGPT sama Copilot ini. Dan yang menurut saya Copilot itu yang paling memanusiakan ya, yang paling buncit, yang paling anjur reply-nya atau jawabannya itu adalah Meta AI ya. Itu saya pengalaman kalau untuk tanya jawab apa itu jeruk, apa itu awan gitu, itu semua bagus gitu ya, semua melakukan dengan baik tugasnya. Tapi untuk lebih mengembangkan obrolan, mengembangkan pengetahuan, mengembangkan skill termasuk ya, itu teman-teman bisa lihat sendiri nanti. Kalau menurut saya AI Copilot ini yang paling bagus lah gitu ya gitu. Jadi mudah-mudahan ini jadi buat encouragement gitu ya, supaya teman-teman juga berani nyoba gitu. Jadi sayang gitu kita punya punya AI di
di ujung jari gitu, tapi nggak pernah kita pakai gitu ya. Gitu ya, pastinya teman-teman sudah pakai buat laporan segala macam ya, parafrase segala macam. Cuma untuk hal-hal yang mengobrol begini gitu ya, untuk membiasakan, kalau misalnya kalau saya untuk nambah kosakata gitu, nambah ekspresi begitu kan, nambah confidence untuk kalau ngobrol itu begini begitu. Nah, itu bisa jadi tambahan yang lain gitu, yang lebih daripada kalau saya menggunakan AI yang lain gitu ya. Itu mudah-mudahan bisa jadi inspirasi, bisa jadi ide. Kalau ada yang pertanyaan bisa nanya. Oke, gitu dulu ya teman-teman. Assalamualaikum.